kelapa sawit adalah salah satu komoditas strategis penopang perekonomian nasional Indonesia, produsen minyak sawit terbesar di dunia. Pada tahun 2023, total produksi kelapa sawit telah melebihi 56 juta ton dan ekspor minyak sawit dan turunannya mencapai 26,33 juta ton, dengan nilai mencapai 28,45 miliar US dollar atau 11,6% dari keseluruhan ekspor non-migas. Di balik peranan sektor kelapa sawit sebagai penyumbang devisa negara, ekspansi perkebunan sawit ternyata menimbulkan sejumlah persoalan lingkungan dan sosial. Salah satu upaya untuk menjawab tantangan tersebut dan memastikan bahwa produksi sawit Indonesia dilakukan secara berkelanjutan, pemerintah Indonesia menerapkan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil atau ISPO yang wajib diikuti bagi seluruh pelaku usaha, baik perusahaan besar maupun petani sawit swadaya. Petani sawit swadaya memegang peranan penting dalam industri kelapa sawit Indonesia. Diperkirakan, petani sawit swadaya menyumbang sekitar 42% dari total produksi sawit Indonesia. Provinsi Jambi memiliki jumlah petani swadaya terbesar ketiga setelah Riau dan Sumatera Selatan dengan lebih dari 290.000 rumah tangga pada tahun 2021. Dalam kerangka sertifikasi ISPO, petani sawit swadaya diwajibkan memenuhi standar keberlanjutan yang meliputi 5 prinsip, 19 kriteria, dan 30 indikator. Standar ini untuk memastikan bahwa petani sawit swadaya memiliki kepastian legalitas lahan dan melakukan praktik pengelolaan secara berkelanjutan. Petani sawit swadaya ternyata banyak mengalami kesulitan untuk memenuhi standar sertifikasi keberlanjutan ISPO karena keterbatasan sumber daya dan pengetahuan termasuk dalam memenuhi persyaratan legalitas Surat Tanda Daftar Budidaya atau STDB. Yang paling utama tantangannya adalah ketidaksiapan pada level legalitas yang memastikan ketertelusuran produksinya. Meskipun pekebun swadaya itu banyak yang pada umumnya di APL, barangkali ada di kawasan tetapi lebih banyak juga di APL. Yang di APL saja belum tentu mereka mampu untuk membuktikan bahwa mereka di APL, apalagi yang mereka di dalam kawasan. Nah, seharusnya kan andaikan saja ISPO atau STDB itu misalnya petani sudah memiliki semuanya, barangkali satu problem akan lebih clear, atau setidaknya dengan STDB itu petani bisa menunjukkan bahwa kebun mereka atau aktivitas kebun mereka itu memang dihasilkan dari kebun miliknya sendiri, bukan dari dalam kawasan. Kaum telapak yang telah aktif melakukan kolaborasi multipihak menuju tata kelola sawit berkelanjutan, adil dan sejahtera di Indonesia telah bermitra dengan Yayasan Setara Jambi sejak tahun 2022. Yayasan Setara Jambi selama ini dikenal melakukan pendampingan, edukasi, dan peningkatan kapasitas kepada petani sawit swadaya dalam upaya pengelolaan sawit berkelanjutan melalui sejumlah inisiatif program pemberdayaan petani sawit swadaya, pembentukan kelembagaan, dan upaya pemenuhan legalitas seperti STDB dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan atau SPPL. Salah satu kelompok petani sawit swadaya binaan Yayasan Setara Jambi yang sedang dalam persiapan sertifikasi ISPO adalah Perkumpulan Pekebun Swadaya Rimbo Ulu atau disingkat PPSRU. Jadi persiapan kami akan melakukan sertifikasi ISPO RSPO itu kami sudah berupaya memenuhi SOP ya, atau ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan seperti surat-surat dokumen, misalkan surat tanah, KTP, KK, kemudian dokumen SPPL, STDB, itu sudah kami penuhi. Kemudian di luar itu juga kami sudah melakukan pelatihan-pelatihan bersama Setara Jambi dan kemudian pendampingan dari Dinas Kabupaten setempat, itu dalam hal ini Kabupaten Tebo. Nah, jadi itu yang sudah kami lakukan sejauh ini untuk bisa dapat dilaksanakan sertifikasi ISPO dan RSPO.
Pemerintah daerah Kabupaten Tebo telah memiliki rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan atau disingkat RADKSB. Salah satu komponen dalam RADKSB ialah dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO dan akses pasar produk kelapa sawit. Salah satu bentuk dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO adalah penyelesaian masalah legalitas lahan perkebunan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten Tebo dalam redaksi RAD itu sudah memfasilitasi masyarakat untuk penerimaan STDB sebanyak 1.800 dan juga telah memberikan bantuan bibit sawit gratis kepada masyarakat dan petani sawit, serta juga telah melakukan jaminan sosial ketenagakerjaan khusus para petani sawit yang ada di Kabupaten Tebo, dan ini sumber dananya dari DBH dan BPD Kabupaten Tebo. Dari berbagai upaya baik tata kelola sawit berkelanjutan di Kabupaten Tebo yang merupakan kerjasama antara Kaum Tlapak, Setara Jambi, dan pemerintahan Kabupaten Tebo dalam menciptakan forum multi stakeholder, kami melihat perlu adanya dukungan dari pemerintah pusat, khususnya untuk mendukung petani swadaya dalam anggaran dan program penyusunan sertifikasi ISPO dan penilikan. Lalu dibutuhkan pendampingan bagi petani swadaya dalam melakukan pencatatan STDB. Lalu kami melihat dalam revisi kebijakan ISPO dan rencana aksi nasional sawit berkelanjutan dibutuhkan peran multi pihak dalam mendukung tata kelola sawit yang lebih baik ke depan. Saya hidup tentunya akan mati, lanjutannya adalah anak dan cucu kami. Sehingga ini mungkin bisa menjadi lanjutan daripada generasi kami untuk mengelola ataupun berbudidaya sawit yang ramah lingkungan. Sehingga dampaknya nanti di lingkungan bagus, di sungai bagus, itu juga bisa dinikmati oleh anak cucu kita.